Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selamat berjumpa kembali di channel kita Santri. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rizkinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat seiman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Baiti jannati artinya rumahku adalah surgaku. Ungkapan tersebut bermakna bahwa rumah memiliki keistimewaan tersendiri sebagai tempat untuk tinggal, berlindung, hingga tempat untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap umat Muslim pasti menginginkan rumah yang ia tinggali diberkahi dan berlimpah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berkah dan limpahan rahmat tersebut, orang-orang yang berada di dalamnya akan merasakan nuansa tenang dan damai. Tidak hanya itu, dalam menghidupkan rumah yang bernuansa Islami serta dekat akan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya juga disenangi oleh para malaikat. Rumah yang sering dikunjungi oleh para malaikat artinya rumah yang penuh dengan hal-hal positif serta membawa keberkahan bagi orang-orang yang ada di dalamnya. Namun, malaikat tidak sembarangan memasuki rumah manusia. Berikut ini adalah ciri-ciri rumah yang enggan dimasuki oleh para malaikat karena memiliki sebab-sebab berikut ini. Yang pertama, rumah yang di dalamnya memiliki gambar dan patung. Rumah yang di dalamnya terdapat gambar dan patung menjadi penyebab malaikat tidak akan mengunjungi rumah tersebut. Gambar ataupun lukisan dan patung yang dimaksud adalah benda yang menyerupai manusia. Hal ini terdapat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Talhah radhiyallahu anhu yang bunyinya, la tadkhulul malaikatu baitan fihi suratun wala kalbun wala junubun. Artinya, malaikat tidak akan masuk ke rumah yang terdapat anjing dan lukisan. Gambar yang membuat malaikat enggan untuk masuk ke dalam rumah adalah gambar yang menyerupai makhluk hidup seperti manusia dan binatang, baik berbentuk lukisan maupun foto. Sedangkan pohon ataupun batu ataupun benda-benda mati lainnya itu diperbolehkan ataupun tidak dilarang. Sedangkan gambar yang dilukis di atas kanvas dan berbentuk stempel, menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani radhiyallahu anhu dihukumi haram apabila bentuknya utuh dan jelas. Jika terpotong di salah satu bagian seperti bagian kepala atau dipisahkan dari bagian tubuh lainnya, maka itu diperbolehkan. Terkait lukisan dan patung ini, Imam An-Nawawi juga memiliki pendapat yang sama. Beliau berpendapat bahwa faktor yang menyebabkan malaikat enggan untuk masuk ke dalam rumah yang ada gambarnya dikarenakan membuat dan menyimpan gambar adalah perbuatan maksiat, tercela, dan mencoba menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, rumah dengan anjing di dalamnya. Anjing merupakan hewan yang tergolong ke dalam najis, sehingga malaikat tidak akan mendatangi rumah yang di dalamnya terdapat anjing. Hal ini disebabkan karena air liur anjing yang dianggap najis serta terdapat larangan memelihara anjing di dalam syariat. Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya Asbabul Wurud pernah menuangkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang malaikat Jibril yang tidak masuk ke dalam rumah sebab ada seekor anjing, yang bunyinya, malaikat tidak akan memasuki ke dalam rumah yang terdapat anjing di dalamnya. Hadis muttafaqun alaih. Yang ketiga, rumah yang dipenuhi suara musik. Selain terdapat anjing, gambar dan patung,
malaikat juga enggan untuk memasuki rumah yang di dalamnya dipenuhi dengan suara musik dan suara nyanyian, terlebih jika musik tersebut mengandung maksiat dan dosa, karena musik dianggap sebagai tipu daya syaitan kepada manusia. Ibnu Abbas menerangkan tentang surat Al-Isra ayat 64 yang merujuk pada pernyataan ini. Suara setan adalah lagu, seruling dan perkataan yang sia-sia. Tidak hanya musik, rumah yang di dalamnya berisi pertengkaran, ucapan kotor dan juga makian termasuk ke dalam rumah yang dihiasi oleh suara setan, sehingga seyogianya rumah haruslah dipenuhi dengan lantunan ayat suci Al-Quran serta salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, rumah yang kotor dan bau. Malaikat menyukai rumah yang harum dan bersih, bukan rumah yang kotor dan berbau busuk. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang memakan bawang putih, bawang merah dan makanan tidak sedap lainnya, maka jangan sekali-kali ia mendekati masjid kami. Oleh karenanya sesungguhnya para malaikat terganggu dari apa-apa yang mengganggu manusia. Selain daripada ciri-ciri yang telah disebutkan barusan, ciri-ciri rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat diantaranya adalah rumah yang orang di dalamnya memutuskan silaturahim, rumah yang di dalamnya memakan harta anak yatim, rumah yang di dalamnya banyak cacian dan makian, hingga rumah yang ditempati oleh pelaku maksiat. Sahabat seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dapat kami bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kalau ada di antara kita yang lagi menunggu kesembuhan sesuatu penyakit, semoga cepat Allah Subhanahu wa taala sembuhkan. Dan kalau ada di antara kita yang lagi mengalami ujian dan musibah di dalam kehidupan, semoga cepat Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluarnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.